Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Krisna Mukti. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Surabaya, program studi Teknologi Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan laporan sebuah percobaan saya. Langsung saja, ini adalah laporan tugas besar saya, Artificial Intelligence atau disingkat AI. Di sini saya akan memaparkan membuat model klasifikasi dataset, prediksi hujan, dan prediksi berita hoax. Pembahasan. Jadi yang pertama ada case atau problem deskripsi data, kemudian algoritma yang digunakan, kemudian ada eksperimen. Eksperimen ini dibagi menjadi dua, ada pre-processing dan parameter algoritma. Kemudian yang keempat ada hasil dan analisis, juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komparasi akurasi model per dataset, dan yang kedua analisis. Kemudian yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam referensi. Baik, langsung aja. Pada slide pertama, case yang digunakan untuk prediksi hujan diantaranya ada suhu, waktu, cuaca, dan kelembaban. Kemudian yang prediksi berita hoax ada like, provokasi, komentar, dan emosi. Algoritma yang saat ini digunakan adalah algoritma decision tree. Apa itu algoritma decision tree? Algoritma decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utamanya yaitu penggunaan decision tree, kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga mengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua ada algoritma ANN, adalah algoritma Artificial Neural Network, merupakan model penalaran yang didasarkan pada otak manusia. ANN terdiri dari sejumlah prosesor yang sangat sederhana dan saling berhubungan yang disebut dengan neuron. Kemudian yang ketiga ada algoritma K-nearest neighbor atau disingkat KNN. Adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instant yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Oke, sedikit tadi penjelasan tentang algoritma. Kemudian algoritma yang digunakan adalah decision tree. Berikut adalah programnya. Berikut yang saya tampilkan adalah kamus dari decision tree. Ada beberapa variabel yang ada. Kemudian from Google Collect Import Drive ini gunanya untuk mendapatkan pin salinan. Jadi nanti akan diarahkan menuju link untuk mendapatkan info kode. Seperti ini. Jadi nanti dan mendapatkan info kode melalui akun Google dan kemudian bisa diinputkan ke dalam kolom yang tersedia. Kemudian ada data read CSV ini berdasarkan dengan direktori penyimpanan pada drive yang saya gunakan. Berikut hasilnya. Ini pun juga. Ini hasil dari decision tree export text. Jadi menampilkan sebuah suhu, waktu, cuaca, dan kelembaban. Berikut hasilnya. Kemudian ini menghasilkan sebuah grafik sama menampilkan suhu, waktu, cuaca, dan kelembaban. Ini akurasi yang dihasilkan. Oke, percepat saja. Kemudian ada algoritma yang digunakan adalah KNN. Tidak jauh berbeda untuk langkah-langkahnya, sama dengan algoritma decision tree. Hanya saja ada beberapa yang mungkin lebih spesifik, seperti menampilkan grafik seperti yang ada ini. Kemudian akurasinya pun sama hasilnya. Maksudnya akurasinya dapat menampilkan akurasi sama dengan yang decision tree. Kemudian yang ANN pun juga sama, langkah-langkahnya pun sama, tidak jauh berbeda, dapat menampilkan akurasi.
Oke, lanjut. Setelah saya memaparkan singkat beberapa program decision tree KNN dan ANN, kemudian saya akan menjelaskan apa itu pre-processing. Pre-processing adalah sebuah tahapan memproses data di awal. Jadi, mengapa perlu memproses data di awal? Yang pertama, karena data dalam kehidupan nyata adalah tidak konsisten, terdapat perbedaan kode atau nama. Kemudian yang kedua, data yang lebih baik akan menghasilkan data mining yang baik pula. Yang ketiga, data pre-processing membantu di dalam memperbaiki presisi dan kinerja data mining dan mencegah kesalahan di dalam data mining. Itulah mengapa pre-processing itu memproses data di awal. Nah, ada beberapa faktor, salah tiganya seperti yang saya paparkan. Kemudian ada pre-processing data. Ini saya buat dua perbandingan. Untuk yang prediksi hoax, di sini menggunakan like, provokasi, komentar sama. Untuk datanya data.hoax. Kemudian ada prediksi hujan juga. Untuk prediksi hujannya menggunakan suhu, waktu, cuaca, dan kelembaban. Datanya data.hujan. Berbedanya cuma di hasil outputannya. Kemudian ada parameter algoritma. Parameter algoritma ini berdasarkan parameter yang sudah disesuaikan. Jadi outputannya pun dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian hasil dan analisis, komparasi akurasi model per dataset. Sini juga saya membuat perbandingan, ada prediksi hujan dan klasifikasi hoax. Yang prediksi hujan, decision tree, KNN, dan algoritma ANN sama dengan yang klasifikasi hoax. Sini saya juga mencoba tiga buah perbandingan, ada decision tree, KNN, dan ANN. Untuk yang decision tree, algoritma decision tree akurasinya 0,65 untuk yang prediksi hujan. Untuk algoritma KNN akurasinya 0,6 pas, dan yang ANN akurasinya 0,75. Lanjut, klasifikasi hoax juga saya sudah mencoba algoritma decision tree dengan akurasinya 0,574, KNN 0,463, dan ANN akurasinya 0,6065. Baik, jadi dari analisa yang sudah, dari percobaan yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan dari ketiga percobaan algoritma learning di atas dapat dianalisa bahwa algoritma ANN adalah yang paling akurat dikarenakan akurasi angka yang dihasilkan hampir mendekati angka 1. Jadi di sini ada decision tree 0,6, KNN 0,6, dan AN 0,7. Dari angka ini ANN lebih unggul dan hampir mendekati angka 1. Jadi bisa dapat disimpulkan ANN lebih akurat. Sama juga di klasifikasi hoaxnya, ANN hampir mendekati angka 1 dibandingkan dengan algoritma decision tree dan algoritma KNN. Jadi dapat diambil kesimpulan dari keseluruhan adalah banyak sedikitnya dataset mempengaruhi akurasi perhitungan masing-masing algoritma learning dan dapat menjelaskan akurasi di setiap algoritma. Kemudian di sini ada referensi yang terakhir. Setelah terakhir saya menyediakan referensi ada dari medium.com ketiga-tiganya karena menurut saya referensi tersebut sangat relevan dan sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.